Lu pernah kepikiran gak sih, gimana rasanya jadi pahlawan di mata jutaan orang cuma gara-gara satu jepretan kamera? Rasanya kayak jadi rockstar dadakan, tapi bedanya panggung lo itu di tengah medan perang yang lagi bergejolak. Hari ini lo mungkin dipuja-puja, tapi besok bisa jadi cuma jadi nama di batu nisan. Atau bahkan lebih parah, jadi bayangan dari diri lo sendiri yang hancur. Ini bukan cuma cerita tentang bendera yang berkibar di puncak gunung, tapi tentang harga mahal dari sebuah citra kepahlawanan. Kita sering banget ngeliat foto-foto bersejarah yang ikonik. Ada foto Einstein menjulurkan lidah, foto ciuman di Times Square pas Perang Dunia II berakhir, atau foto seorang anak di depan tank di Tiananmen Square. Foto-foto itu abadi, membekas di memori kolektif kita. Tapi pernah nggak sih kita mikir, apa kabar orang-orang di dalam foto itu setelah kamera berkedip? Khususnya foto pengibaran bendera di Iwo Jima, sebuah foto yang jadi simbol kemenangan Amerika di Perang Dunia II, simbol keberanian yang luar biasa. Tapi di balik foto perkasa itu, tersimpan kisah yang jauh lebih kelam, misteri yang nyaris terlupakan tentang nasib tragis para pengibar bendera yang justru hancur setelah mereka jadi pahlawan. Bayangin aja, lo lagi di medan perang yang paling brutal, di sebuah pulau kecil bernama Iwo Jima. Udara penuh bau mesiu dan darah, suara tembakan gak pernah berhenti. Teman-teman lo berjatuhan di samping lo. Lalu, di tengah neraka itu, lo dan beberapa teman lo berhasil mendaki puncak gunung tertinggi, Gunung Suribachi. Dengan susah payah, lo menegakkan tiang dan mengibarkan bendera negara lo. Kamera berkedip menangkap momen heroik itu. Seluruh dunia bersorak. Lo jadi wajah dari kemenangan. Tapi apakah itu akhir bahagia? Justru itu awal dari sebuah drama kehidupan yang penuh ironi. Apa yang terjadi pada mereka setelah momen epik itu? Apakah mereka hidup bahagia selamanya sebagai pahlawan? Atau justru kehormatan itu jadi beban paling berat yang pernah mereka pikul? Mari kita bedah satu persatu misteri pahit dari Iwo Jima ini. Dulu, di tahun 1945, dunia lagi kacau balau karena Perang Dunia II. Amerika Serikat lagi gencar-gencarnya mencoba mengalahkan Jepang. Nah, ada satu pulau kecil di Pasifik yang namanya Iwo Jima. Kecil banget, cuma sekitar 21 km persegi. Tapi strategisnya minta ampun. Kenapa? Karena di situ ada dua landasan pacu pesawat yang krusial banget buat pesawat-pesawat pengebom Amerika yang mau nyerang Jepang. Ibaratnya, ini kayak pos jaga terakhir sebelum masuk ke markas musuh. Kalau Amerika bisa ngerebut Iwo Jima, pesawat-pesawat pengebom mereka bisa terbang lebih dekat ke Jepang tanpa perlu khawatir kehabisan bahan bakar dan bisa dapat perlindungan dari pesawat tempur. Jadi, pulau ini adalah kunci. Tapi merebut Iwo Jima itu bukan pekerjaan gampang. Ini neraka di bumi. Jepang udah siap tempur mati-matian. Mereka bangun terowongan bawah tanah sepanjang belasan kilometer, bunker-bunker rahasia, dan jebakan maut di mana-mana. Mereka tahu banget kalau Iwo Jima jatuh, nasib mereka makin genting. Jadi para prajurit Jepang di sana disumpah buat berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka siap mati demi kaisar. Amerika datang dengan kekuatan besar, tapi perlawanan Jepang gila-gilaan. Ini bukan perang biasa, ini perang gila-gilaan. Bayangin aja, lo lagi di medan perang, tapi setiap sudut ada musuh yang siap nembak dari lubang tersembunyi yang gak lo duga. Ribuan tentara Amerika tewas, ribuan lainnya luka-luka parah. Pertempuran di Iwo Jima adalah salah satu yang paling brutal dan berdarah dalam sejarah Korps Marinir Amerika Serikat. Di tengah neraka itu, ada satu titik tertinggi di pulau itu, Gunung Suribachi. Dari puncaknya, lo bisa ngelihat seluruh pulau. Jadi, kalau lo bisa ngerebut Suribachi, lo bisa menguasai sebagian besar Iwo Jima. Pasukan marinir Amerika mati-matian buat mendaki gunung itu, melawan tembakan dan granat dari Jepang. Setelah berhari-hari pertempuran sengit, akhirnya pada tanggal 23 Februari 1945, mereka berhasil mencapai puncaknya. Dan disitulah momen bersejarah itu terjadi. Nah, ini yang banyak orang salah paham. Sebenarnya ada 2 kali pengibaran bendera di puncak Gunung Suribachi. Pengibaran pertama itu dilakukan oleh sebuah patroli kecil dari Kompi E, Batalion 2, Divisi Marinir ke-28. Mereka mengibarkan bendera Amerika yang ukurannya relatif kecil, cuma sekitar 54 inci kali 28 inci. Bendera itu mereka temukan dari kapal pengangkut. Pengibaran ini terjadi sekitar pukul 10.20 pagi.
Momen ini penting, sinyal bahwa puncak gunung udah direbut. Tapi komandan di sana, Kolonel Chandler Johnson, merasa bendera yang kecil itu nggak cukup. Bendera itu nggak terlalu terlihat dari bawah dan nggak punya dampak psikologis yang besar. Dia butuh sesuatu yang lebih monumental, yang bisa memicu semangat prajurit di medan perang dan juga jadi simbol harapan buat warga Amerika di rumah. Makanya, dia memerintahkan buat mengibarkan bendera yang lebih besar. Bendera kedua ini ukurannya jauh lebih besar, sekitar 96 inci kali 54 inci, diambil dari sebuah LST atau Landing Ship Tank. Dan momen pengibaran bendera kedua inilah yang ditangkap oleh lensa kamera Joe Rosenthal, seorang fotografer dari Associated Press, sekitar pukul 1 siang. Jepretan Rosenthal ini langsung jadi ikonik. Bahkan sebelum filmnya dicuci dan dicetak, sudah ada yang tahu bahwa foto ini akan menjadi sesuatu yang besar. Foto itu menunjukkan 6 orang marinir yang lagi mati-matian mendorong tiang bendera ke atas. Bendera Amerika berkibar megah di atas Gunung Suribachi. 6 orang itu adalah Harlon Block, Franklin Sousley, Michael Strang, Ira Hayes, Rene Gagnon, dan John Bradley. Foto ini langsung menyebar kayak api. Dalam semalam, foto itu muncul di halaman depan semua surat kabar di Amerika. Orang-orang melihatnya sebagai simbol kemenangan, simbol keberanian dan pengorbanan para prajurit Amerika. Ini persis kayak yang diinginkan pemerintah Amerika, sebuah suntikan moral yang besar di tengah perang yang melelahkan. Pemerintah Amerika langsung sadar potensi dari foto ini. Mereka butuh pahlawan, butuh wajah-wajah yang bisa mewakili semangat perang, buat meyakinkan masyarakat buat beli obligasi perang atau war bonds, buat terus mendukung upaya perang. Obligasi perang ini penting banget buat mendanai perang. Dan disinilah plot twist yang paling mengerikan dimulai. Kamu tahu kan, 6 orang pengibar bendera itu langsung jadi pahlawan. Tapi yang nggak banyak orang tahu, dari 6 orang itu, 3 diantaranya meninggal di Iwo Jima. Ya, kamu nggak salah dengar. 3 dari 6 pahlawan itu tewas dalam pertempuran sengit di Pulau Neraka itu, dalam hitungan hari atau minggu setelah foto itu diambil. Mereka adalah Harlon Block, Franklin Sousley, dan Michael Strang. Mereka nggak pernah tahu kalau mereka jadi pahlawan. Mereka nggak pernah tahu kalau wajah mereka menghiasi surat kabar di seluruh dunia. Mereka mati di medan perang, persis kayak ribuan prajurit lainnya. Michael Strang, pemimpin regu mereka, tewas pada tanggal 1 Maret 1945, seminggu setelah foto itu diambil, karena ledakan peluru artileri Jepang. Beberapa jam kemudian, Harlon Block, yang awalnya salah diidentifikasi sebagai Sersan Hank Hansen, juga tewas di hari yang sama dengan Strang karena serangan mortar. Dan Franklin Sousley, prajurit termuda di grup itu, tewas pada tanggal 21 Maret 1945 karena tembakan penembak jitu Jepang. Dia adalah orang terakhir dari 6 orang itu yang meninggal di Iwo Jima. Bayangin betapa ironisnya, orang-orang ini jadi simbol kemenangan, tapi mereka sendiri nggak sempat merasakan kemenangan itu. Ini yang bikin kisah mereka jadi tragis dan penuh misteri. Setelah tahu kalau 3 dari 6 pahlawan itu tewas, pemerintah Amerika buru-buru mencari 3 orang yang selamat, Ira Hayes, Rene Gagnon, dan John Bradley. Mereka ditarik paksa dari medan perang yang masih berkecamuk. Mereka nggak diberi waktu buat memproses trauma yang mereka alami, nggak diberi kesempatan buat berduka atas teman-teman mereka yang gugur. Mereka langsung diterbangkan pulang ke Amerika, bukan buat istirahat, tapi buat sebuah misi baru, tur obligasi perang atau War Bond Tour. Tur ini gila-gilaan. Bayangin lo tiba-tiba jadi artis dadakan cuma karena satu foto, tapi lo sendiri masih trauma sama apa yang lo lihat di medan perang. Mereka keliling Amerika, ratusan kota, ribuan pidato, parade tanpa henti. Setiap hari mereka harus senyum, melambaikan tangan, menceritakan kisah heroik mereka, dan meminta orang-orang buat beli obligasi perang. Ini adalah tekanan mental yang luar biasa. John Bradley, yang sebenarnya seorang korpsman angkatan laut dan bukan marinir, selalu merasa nggak nyaman dengan perhatian itu. Dia merasa bukan pahlawan sejati, apalagi dia bukan pengibar bendera utama di foto itu. Rene Gagnon di sisi lain menikmati sebagian dari perhatian itu, tapi dia juga kesulitan buat beradaptasi. Dia sempat mencoba memanfaatkan ketenarannya setelah perang, tapi nggak pernah berhasil. Dia terus-menerus merasa pahit dan kesal karena dia percaya dia berhak mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan. Tapi yang paling menderita adalah Ira Hayes. Ira Hayes adalah seorang Pima Indian dari Arizona. Dia adalah orang yang paling sensitif dan pendiam di antara ketiganya. Bagi dia, ketenaran itu adalah siksaan.
Dia ditarik dari medan perang di mana teman-temannya sekarat, dipaksa jadi simbol yang dia sendiri nggak yakin dia layak sandang. Dia merasa bersalah karena dia selamat, sementara teman-temannya tewas. Dia juga berjuang dengan masalah identifikasi awal yang salah, di mana Harlon Block awalnya salah disebut sebagai Sersan Hank Hansen. Ira Hayes lah yang akhirnya mengoreksi identifikasi itu, tapi beban kebenaran itu juga berat. Tekanan, trauma perang, rasa bersalah yang mendalam, semua itu membuat Ira Hayes tenggelam dalam alkohol. Dia jadi pemabuk berat. Dia ditangkap berkali-kali, dia nggak bisa menemukan kedamaian. Dia pernah bilang, "Setiap kali saya tidur, saya masih mendengar mereka menjerit." Hidupnya adalah neraka pribadi. Akhirnya, pada tahun 1955, 10 tahun setelah foto itu diambil, Ira Hayes meninggal dunia karena keracunan alkohol dan paparan dingin di usia 32 tahun. Dia ditemukan tewas di tanah di luar rumahnya setelah mabuk-mabukan. Sebuah akhir yang tragis buat seorang pahlawan yang dipuja-puja. René Gagnon meninggal pada tahun 1979 karena serangan jantung. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja di berbagai pekerjaan rendahan, selalu merasa bahwa dia tidak pernah mendapatkan pengakuan yang layak. John Bradley mungkin adalah yang paling berhasil di antara ketiganya dalam beradaptasi dengan kehidupan sipil. Dia membangun sebuah rumah duka, menikah, punya 8 anak, dan mencoba menjalani hidup normal. Tapi dia sangat pendiam tentang pengalamannya di Iwo Jima. Dia menyimpan trauma itu rapat-rapat, bahkan anak-anaknya baru tahu detail ceritanya setelah dia meninggal. Kematiannya pada tahun 1994, setelah hidup yang relatif panjang, menunjukkan bahwa meskipun dia berhasil membangun hidup, bayangan Iwo Jima nggak pernah sepenuhnya meninggalkannya. Beban menjadi pahlawan yang dipaksakan, tanpa kesempatan untuk menyembuhkan luka batin, ternyata lebih berat dari yang kita bayangkan. Jadi, foto pengibaran bendera di Iwo Jima itu memang ikonik, sebuah simbol yang powerful. Tapi di balik keagungan itu, ada cerita manusia yang getir, tentang harga yang harus dibayar atas sebuah kepahlawanan yang dipaksakan. 3 orang meninggal di medan perang, tidak pernah tahu ketenaran mereka. 3 orang yang selamat dipaksa menjadi wajah kampanye propaganda hanya untuk dihancurkan oleh tekanan, trauma, dan ekspektasi publik. Kisah mereka adalah pengingat penting bagi kita, bahwa di balik setiap gambar ikonik, setiap narasi besar, selalu ada manusia dengan segala kerumitan dan kerapuhannya. Seorang pahlawan di mata kita mungkin adalah seorang yang hancur di mata dirinya sendiri. Apa sebenarnya arti dari seorang pahlawan? Apakah kita benar-benar siap menerima beban pahlawan yang kita ciptakan, atau kita hanya menginginkan gambaran ideal yang kita bentuk sendiri? Misteri Iwo Jima ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar permukaan, untuk memahami bahwa pahlawan sejati seringkali berjuang dalam kesunyian, jauh setelah tepuk tangan mereda. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah para pahlawan ini memang tragis, atau justru pengorbanan mereka tetap mulia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Faktanya Fakta buat cerita-cerita mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.